Kepala. Halo, selamat pagi Ibu. Berjumpa lagi. Senang bisa dikunjungi hari ini. Terima kasih. Bagaimana Pak Kepala keadaannya? Baik, puji Tuhan. Seperti yang melihat, hanya beberapa terakhir ini cuaca kurang mendukung sehingga kami kelihatan kurang segar. Yang sekarang ini saya lihat segar. Amin. Karena dikunjungi. Oh ya, terima kasih. Baik Pak Kepala, kira-kira apa yang mau kita bicarakan dalam pertemuan ini? Mungkin ada baik Ibu hal-hal Penas apa yang Pembina. dialami oleh Pak Kepala? Ya, saya mengerti memang yang saya alami itu mungkin yang paling mendasar itu kita start dari disiplin dulu. Karena baik disiplin siswa maupun gurunya di tempat saya masih menjadi harus diperhatikan secara lebih serius. Karena ada perbedaan antara siswa yang tinggal di asrama dan siswa yang tinggal di luar. Jadi kalau yang tinggal di asrama, dia mudah saja mengikuti waktu belajar di sekolah kapan saja. Sementara yang berada di luar, itu kita agak sedikit mengalami kendala. Karena beberapa di antara mereka itu tinggalnya jauh dari sekolah. Itu bisa sampai 5-6 kilo. Jadi ada yang aksesnya lewat sepeda motor, itu ojek, ada yang pakai bemo, tapi ada juga yang pakai jalan kaki. Sehingga itu kalau misalkan kalau ikut jam normalnya jam 7.15 pelajaran, Ibu pengawas saya agak kesulitan karena ada yang belum tiba. Jadi belum tibanya karena bukan karena tidak mau datang sekolah, tapi karena jarak tempuh. Tetapi juga ada yang dekat-dekat. Jadi ini saya, sehingga di sekolah saya mulai pelajaran jam 7.30. Oh, baik Pak Kepala. Jadi yang Pak Kepala alami ini adalah disiplin guru dan siswa. Kalau untuk guru sendiri, memang saya kebetulan baru menyesuaikan diri di sini kurang lebih 2 tahun. Ya saya lihat faktor yang paling utama itu juga jarak tinggal, guru. Lalu kemudian ada beberapa guru yang memang punya pekerjaan yang misalkan ada salah satu guru saya itu dia seorang YouTuber juga, jadi dia harus kerjanya malam sehingga dia pagi jam 8-9 baru bisa tiba di sekolah. Saya pikir itu tidak masalah, hanya memang kadang-kadang menimbulkan ada semacam polemik perasaan antara teman. Tapi semua berjalan puji Tuhan normal. Oh iya, baik. Kemudian dari pembicaraan kita ini nanti mungkin waktunya 5-10 menit ya Pak Kepala, jadi tidak terlalu lama. Jadi apa yang Pak Kepala harapkan dari percakapan kita dalam rentang waktu yang 5-10 menit? Ya, memang secara normal Ibu pengawas seperti Ibu pengawas selalu mengingatkan saya supaya masuk itu tepat waktu. Tadinya saya rencana seperti itu, tapi saya sudah mulai menggeser karena harapan saya kami harus apel paginya itu jam 6.45. Lalu kemudian jam 7 selesai. Lalu setelah jam 7 ke 7.15 atau 7.30 itu kami literasi. Baru kami masuk ke pelajaran. Nah, sudah berjalan, tapi kami baru memulai 1 hari di dalam 1 minggu, itu hari Senin. Jadi hari Senin kami jam 6.45 semua warga sekolah sudah harus mulai upacara bendera. Nah, jadi saya tidak sementara dan sedang berjalan itu baru hari Senin. 2 pekan terakhir itu saya tambahkan lagi dan hari Rabu dan hari Jumat. Jadi semua kami harus bergerak lebih awal supaya jam 6.45 semua sudah harus ada di sekolah. Nah, puji Tuhan semua sudah berjalan. Dari siswa dan guru 20%-nya masih terlambat, masih di atas jam 6.45. Nah, dia masih bahkan kadang ada yang jam 7. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bisa membuat mereka datang tepat waktu? Ya, salah satunya kami di Catintas saya mewajibkan itu sebagai hari, ada istilah kata keramat ini mungkin kedengarannya tetapi bahwa saya anggap bahwa itu hari sucinya kami untuk kami betul-betul menanggalkan segala sesuatu yang menjadi hambatan. Jadi kesepakatannya adalah kami punya pintu gerbang kami tutup. Setiap hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. 1 minggu 3 hari itu diambil. Yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan Januari itu baru 1 hari.
baru hari Senin, sementara yang sedang berlangsung baru 2 pekan terakhir itu hari Rabu dan hari Jumat. Dengan harapan tahun ajaran baru ini semua hari kami anggap sebagai hari untuk kami. Semua wajib hadir jam 6.45. Jadi membiasakan yang jauh juga untuk menemukan pola, metode untuk menyiasati kira-kira kalau jaraknya jauh ini saya harus startnya jam berapa, sehingga nanti tidak membuat mereka kaget sekali. Iya. Jadi dari topiknya kita itu disiplin. Kemudian yang Pak Kepala harapkan dari pembicaraan percakapan kita beberapa menit ini adalah bagaimana upaya supaya disiplin itu bisa menjadi kebiasaan, pembiasan, pembiasan dalam keseharian kita. Dan ini sudah dilakukan Pak Kepala mengambil 3 hari untuk hari katanya hari suci untuk SMK Capintes. Jadi jam 6.45 pintu gerbang ditutup. Oke, jadi itu sudah luar biasa apa yang Pak Kepala buat. Situasi seperti yang Pak Kepala harapkan itu, apa yang Pak Kepala membuat untuk supaya bisa tercapai? Memang seperti yang saya katakan tadi Bunda, bahwa di awal-awal ini ada pro dan kontra. Jadi sesama teman guru juga merasa shock, kaget karena ada di antara teman-teman ini ada yang bangun pagi masih mungkin antar anak di sekolah dulu, ada yang ada piaraan, jadi harus diurus di rumah. Jadi itu juga kita bawa dalam rapat, kita bicara dari hati ke hati, sampaikan bahwa dari pagi hari saya akan mengalami terlambat karena contoh seperti kalian tadi yang dia YouTuber, ada yang mungkin karena peternak babi, ada yang memang karena kondisi keluarga dia harus antar anak di sekolah. Jadi itu disampaikan one by one, sampaikan mereka punya kesulitan, lalu itu disampaikan di forum. Lalu untuk dia sedikit lebih menarik, kami pagi-pagi itu yang di asrama kita sudah buka musik begitu sih dia lebih ketika dia masuk kita sudah dengar lagu-lagu atau instrumen yang sahdu. Kita juga berjuang supaya membuat pendidikan-pendidikan yang lebih edukatif, seperti sebisa mungkin kita menghindari yang namanya kekerasan verbal maupun fisik. Kita membuat penyadaran dengan dia datang, kita membuat sanksi yang menghibur, jadi dia menyanyi sambil joget, kawan-kawan yang lain menyaksikan. Memang itu seperti peloncoan, tetapi tidak, lebih kepada untuk membuat mereka itu senang. Lalu kemudian saya terus menyampaikan apa manfaat kalau kita lebih aktif pagi datang ke sekolah, atau kita kalaupun tidak ke sekolah di kemudian hari nanti ketika kita sudah tidak sekolah atau kita sudah kerja, apa manfaatnya kalau kita lebih bangun lebih siap lebih dahulu? Karena kalau kita siap segala sesuatu lebih dahulu, pasti kita punya hasilnya juga kita sudah bisa tebak. Anak-anak saya katakan bahwa pintar itu tahu duluan. Jadi kalau kita sudah tahu duluan, otomatis itu juga karena kita bangun duluan. Jadi mungkin juga hal yang saya lakukan, yang sementara dilakukan itu, hambatannya juga salah satunya adalah anak-anak kita tidak semua datang dari keluarga yang berada. Jadi sekali lagi bahwa jarak tempuh anak menjadi masalah saya, karena ada yang harus jalan kaki. Tapi saya juga punya statement, saya bilang begini, saya hargai yang datang terlambat, tapi membenci yang tidak datang sekolah. Lalu kita ada home visit, jadi kalau sudah jam 7 ke atas itu wali kelas yang jemput anak. Jadi mereka dengan motor pergi jemput anak di rumah. Kebetulan itu sedang dilakukan sih. Baik, jadi Pak Kepala luar biasa. Pak Kepala punya banyak ide, gagasan untuk supaya disiplin ini menjadi bagian dari guru dan siswa, bukan dipaksa, tapi memang itu harus dilakukan. Karena dengan disiplin kita bisa masa depan kita mungkin lebih baik, karena orang yang disiplin pasti orang yang berhasil di kemudian hari. Jadi dari beberapa ide-ide gagasan yang tadi Pak Kepala katakan, kira-kira yang bisa Pak Kepala laksanakan dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 1 bulan ke depan itu yang mana? Pak Kepala yang lebih fokus, mungkin Pak Kepala bisa pilih salah satu ujian yang paling bisa mendukung untuk supaya guru itu bisa disiplin dan juga siswa disiplin. Yang saya betul-betul fokuskan adalah bahwa pelayanan guru dalam kelas.
itu tidak boleh terlambat. Jadi iya. saya utamakan yang mengajar pagi. Ya. Jadi yang dapat jadwal pagi, yang dalam rosternya dia mengajar pagi hari ini misalkan di kelas 10 busana, di seluruh pertama sampai kelas 3, guru-guru yang mengajar jam pertama itu yang saya lebih wajibkan terlebih dulu datang ke sekolah. Nah, jadi itu juga nanti kita skenariokan hari berikutnya dia di jam ketiga, di jam keempat, sehingga semua bisa merasakan datang pagi, sekaligus juga dia bisa dimengerti. Nah, jadi saya fokus ke situ. Kebetulan memang belum efektif juga, saya harus katakan, tapi itu saya masih menjadi getol untuk sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa anak-anak harus kita layani lebih tepat waktu. Nah, kalau anak-anak melihat itu ketika jam 7.30 itu sudah geser, karena ajaran baru sudah 7.15. Jadi kalau dia sudah 7.15 itu sudah mulai tek, guru juga sudah ada, sehingga nanti anak yang merasa bersalah kalau datang terlambat. Jadi ini yang masih diupayakan untuk segera dalam 1-2 bulan ke depan ini segera terwujud. Memang tidak serta-merta karena masih ada membuat semacam pengenalan, uji coba. Lalu kemudian saya ambil keputusan penegasan. Jadi saya memberi waktu untuk mereka menyesuaikan diri dengan keadaan, lalu kemudian yang terakhir saya membuat penegasan. Ya, baik Pak Kepala. Jadi itu Pak Kepala sudah punya memilih tadi satu, yaitu guru yang jam pertama tidak boleh terlambat. Itu wajib. Jadi ya itu mungkin bisa menjadi contoh untuk anak didik kita. Betul. Jadi memang benar kalau guru jam pertama ini dia datang terlambat, maka anak didiknya juga dia bilang, Pak guru itu, ibu guru itu terlambat, ya saya juga nanti akan terlambat, karena dia sudah tahu Pak guru itu jam pertama akan terlambat, saya datang terlambat juga ya. Baik deh Pak Kepala, jadi untuk yang Pak Kepala rencanakan gagasan itu sungguh bagus. Kemudian apa yang Pak Kepala bisa memastikan bahwa guru itu akan datang tepat waktu jam pertama? Saya selalu calling. Oh ya. Jadi jam 6 itu kita sudah mulai ada pembagian semacam. Saya sudah buat pertama renungan dari Romo atau pendeta saya sengaja tuliskan di grup. Di grup dulu. Jadi setelah baca mulai saya masuk dengan pembagian semacam. Ingatkan teman-teman yang hari ini mengajar jam pertama A, B, C sampai per kelas itu sudah saya tulis nama gurunya. Sama dan saya pastikan siapa yang nanti merespon. Ada yang Bapak Kepala, mohon maaf saya kemarin sudah bicara dengan bagian wakasek kurikulum untuk kami tukaran. Saya di jam ketiga, nanti Ibu misalkan Ibu Sofia nanti isi di jam pertama. Mohon maaf Bapak karena pagi ini saya masih ada urusan sedikit di rumah. Jadi dengan itu saya sudah tahu yang nanti menggantikan itu siapa. Lalu jujur saya tidak melayani WA izin di pagi hari, tidak. Itu harus disampaikan sehari sebelum pagi berjalan. Jadi itu teman-teman tahu. Dari tahun pertama saya memimpin, saya tidak mengizinkan atau bahkan tidak mau kalau misalkan pas sudah mau mengajar baru WA, Bapak saya izin hari ini tidak masuk ke sekolah, itu saya tidak layani. Itu minta maaf, itu transfer saya potong dan sekaligus otomatis saya akan buat pemanggilan. Oh jadi izinnya harus sehari sebelumnya. Itu sudah disampaikan. Kecuali yang darurat. Kalau yang sifatnya sakit atau anak sakit, tapi ya itu kembali ke perasaan masing-masing karena supaya kita jangan sampai hanya mau dilayani sementara kita sendiri tidak ikhlas untuk bagaimana berjuang untuk mengalahkan hambatan dan tepat waktu ke sekolah. Karena bagaimanapun ini dapur kita, ini dapat kita mencari hidup, ilmu dan anak-anak kita dilayani. Jadi mungkin Pak Kepala sudah lakukan melihat yang guru yang mengajar jam pertama, Pak Kepala sudah buat di WA group, mungkin buat setiap pagi kirim renungan untuk menyentuh hati mereka supaya mereka ingat bahwa mereka punya tugas harus jam 6.45 itu harus sudah ada di sekolah. Kemudian ada rencana lain lagi untuk supaya bisa mewujudkan disiplin dari guru-guru itu selain tadi mengirimkan renungan, kemudian mungkin ada lagi yang lain. Jujur ya, sejauh ini yang saya lakukan itu salah satu contoh, tetapi yang kedua itu adalah kami rapat setiap hari. Setiap pagi itu rapat, jadi bukan sekedar briefing. Jadi kami rapat itu untuk saya memeriksa yang tidak datang kemarin, lalu kemudian tindak lanjut, evaluasi untuk yang
bisa jadi ada yang sakit, informasi tidak sampai di sekolah, ada telepon dari orang tua, sehingga dia tahu bahwa pagi-pagi rapat ini minimal dia kalau wali kelas dia harus bertanggung jawab dengan anak-anak walinya tanpa diwakilkan. Sehingga kalau wali kelas itu dengan sendirinya dia punya semacam tanggung jawab yang tidak bisa apa dalam satu hari. Karena dia harus melaporkan kondisi kelasnya, lalu kemudian guru-guru mata pelajaran menyampaikan bahwa kemarin saya kemarin di kelas 12 perawat, siswa atas nama ini tidak mengerjakan tugas. Jadi selain saya memeriksanya di jurnal, tapi juga dalam penyampaian secara lisan, meskipun sifatnya tidak tegas sekali, tetapi ada semacam warning untuk kami semua supaya bisa memperhatikan siswa itu. Jadi itu cara. Jadi kami bisa snack pagi, ya meskipun hanya teh atau gelas putih, tapi kami bisa sama-sama bertemu pagi untuk biar teman-teman mendengar agenda hari ini kita buat apa-apa. Selain itu mengevaluasi yang sudah berjalan kemarin. Biasanya kurang lebih hampir 15 menit kami gunakan tepat waktu. Biasa. Baik, jadi Pak Kepala itu yang Pak Kepala lakukan untuk bisa memastikan guru-gurunya itu datang tepat waktu. Ya, satunya lagi membuat siswanya bahagia. Itu setiap kami punya kebetulan buatan lokal. Ada musik daerah, jadi saya pilih musik suling. Musik suling ini kami punya waktu jeda istirahat itu 30 menit. Jadi istirahat pertama yang suling itu berlatih musik suling. Jadi semua yang istirahat mungkin snack atau makan kue, minum sambil nonton ya, bermain musik suling. Jadi itu menjadi keasikan tersendiri. Setiap hari dipilih, jadi diseleksi. Karena ada yang harus betul-betul mau gitu. Ya sulingnya dari bambu. Iya, suling dari bambu. Ya, dan itu dia berbunyi setiap hari. Setiap istirahat jam 10, jam 9:40 itu musik sudah bunyi. Jadi pas jam istirahat. Jam istirahat. Jadi itu apa ya, sebagai penghibur. Penghibur. Anak-anak bahagia. Lalu kemudian ada juga kebetulan kita ada TikTok sekolah SMK Catinta. Jadi mereka sudah bertemu dengan Pak Eros yang merupakan kreator untuk TikToknya. Mereka sudah ada latihan untuk bisa buat rekaman dan posting. Jadi itu dibuat di istirahat pertama. Jadi ganti-ganti tema otomatis. Ganti tema, ganti orang. Jadi anak-anak dengan sendirinya terbagi. Ya, ada semacam membuat mereka bahagia di sekolah. Kepala sekolah yang kreatif. Terima kasih. Itu karena dibimbing oleh orang yang tepat. Kita saling membantu. Terima kasih. Jadi dari pembicaraan kita, saya lihat waktunya sudah mencapai 10 menit, Pak Kepala. Jadi dari pembicaraan dari awal kita, saya bisa merangkum bahwa yang menjadi fokus dari kepala sekolah adalah disiplin. Karena memang disiplin itu paling utama. Untuk meningkatkan pendidikan ya harus kurang disiplin. Kalau tidak disiplin maka tidak akan bisa. Jadi kemudian Pak Kepala juga sudah merencanakan fokusnya pada yang guru mata pelajaran jam pertama. Jadi dengan cara mungkin Pak Kepala memberikan renungan-renungan pagi dalam WA grupnya. Kemudian Pak Kepala juga melakukan rapat setiap pagi untuk supaya memberi motivasi ya supaya guru itu disiplin, dan itu sudah luar biasa. Jadi untuk Pak Kepala bisa memastikan bahwa semua itu berjalan dengan baik, apa yang Pak Kepala buat? Selalu berada di antara mereka. Jadi saya berjuang untuk setiap pagi. Ya kita namanya melakukan supervisi itu ada waktu-waktunya. Tetapi saya selalu berkeliling dari kelas ke kelas, tidak masuk ke kelas tapi sekedar berjalan melewati kelas supaya memastikan bahwa proses pelajaran sementara berlangsung. Bila itu tidak ada atau terlambat, biasanya saya foto kelasnya. Kebetulan ya kita ada yang dulu saya foto kelasnya lalu katakan jam ini ibu ini ada sementara pelajaran ini, saya sementara mengajar menggantikan ibu di dalam kelas. Tadi itu salah. Jadi itu untuk supaya menjadi bukti bahwa memang Pak Kepala konsisten dengan apa yang Pak Kepala buat. Jadi dengan Pak Kepala membuat dokumentasi seperti itu, kemudian mungkin ada yang sebagai catatan. Jadi itu mungkin catatan dari kepala sekolah sebagai bukti bahwa guru ini datangnya jam sekian, terlambatnya berapa menit seperti itu ya. Biasanya terlambatnya itu karena dari
bagian depan, atas turun ke sini. Jadi masih di jalan Bapak. Jadi biasa iya, gitu. iya. Bapak masuk sementara minum Bapak. Paling seperti itu guyon-guyonnya, tetapi saya pastikan bahwa tenangnya minimal paling terlambat itu 5 menit itu kita sudah potong waktu normal. Jadi sebisa mungkin tepat. Nanti di dalam kelas kita sudah membagikan tugas, mereka sudah ini setelah persepsi, mungkin isi waktu luar, mungkin ada ya keadaan kita setiap hari berbeda-beda. Kalaupun sakit atau kondisi kurang sehat, bisa memberi catatan dan kita bisa berada di dalam sambil menjaga mereka mencatat tanpa harus melakukan pembelajaran. Mungkin tidak masalah karena saya tidak mau mempermasalahkan itu, karena bisa jadi akibatnya ke anak-anak mendapatkan sasaran emosi guru yang tidak stabil. Jadi kalau misalnya seperti itu saya silahkan. Tapi kalau misalkan ada pertukaran antar jam, itu saya tidak soalkan juga. Senyaman-nyamannya. Bisa saya di jam pertama, jam kedua saya bisa tukaran dengan anak 6, 7, tidak masalah. Yang penting hari ini agendanya untuk mata pelajaran apa, itu semuanya harus berjalan sesuai jadwal roster. Lalu kemudian otomatis pastikan supaya jangan ada tabrakan. Jadi itu sementara berjalan, dan sejauh ini memang ada 1-2 saya tidak bisa memungkiri, tetapi biasanya prosesnya tidak soal sikap atau karakter, tidak. Ini soal hal teknis, misalnya karena dia terlambat karena ya tadi mungkin masih makan atau ada keluar jemput anak sekolah atau seperti apa, itu saya maklumi dan selalu minta tolong. Siapa saja Bapak Ibu guru yang ada di ruang guru, saya akan persilahkan beliau salah satu untuk menggantikan posisi guru bersangkutan di kelas. Baik, jadi ya aturan Pak Kepala buat, tapi tidak terikat juga dengan aturan itu, fleksibel dengan keadaan situasi dan kondisi dari Bapak Ibu guru supaya menimbulkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Dan ini yang sudah Pak Kepala lakukan. Jadi dari sesi kita yang berapa menit ini, yang Pak Kepala mau simpulkan dari apa yang sudah Pak Kepala buat? Pertama, saya berterima kasih kepada pengawas pembina. Ibu selalu konsisten mengunjungi kami, dan saya katakan kepada, maaf kadang-kadang saya bisa mengatakan bahwa ingat, jangan sampai kelemahan-kelemahan kita ini menjadi satu bahan gunjing yang tersendiri untuk kita. Dan maaf kadang saya menggunakan nama ibu juga, bahwa beliau mereka adalah perpanjangan tangan langsung dari provinsi, dan sampai kita mengecewakan. Toh kita kerja bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tetapi untuk mengabdi, melayani siswa-siswa kita. Sehingga pendampingan yang baik ini secara hierarkinya bagus, sehingga jujur sampai di guru-guru pun, sampai di siswa semuanya berjalan baik. Tentang kekurangan-kekurangannya, udah lihat sendiri bahwa ada banyak hal yang kurang, tetapi itu bukan karena kesanggupan kami dalam 1-2 hari, tapi butuh proses. Sehingga saya katakan bahwa mendidik tidak bisa mendadak. Kalau mendadak itu biasanya tidak apa-apa, bukan apa-apa dan tidak jadi apa-apa. Nah, kalau tidak jadi apa-apa dan terlihat, itu sama seperti kita tidak hidup. Nah, jadi kita selalu menghidupi apa yang menjadi pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita. Oke Pak Kepala, terima kasih untuk percakapan beberapa menit ini yang sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat untuk pengembangan kompetensi Bapak sebagai kepala sekolah, dan mungkin bisa dilakukan juga Pak Kepala bisa melanjutkan metode coaching ini untuk teman-teman guru kita. Siap, akan saya lakukan dan saya akan dokumentasikan supaya saya bisa juga kirim ke Bunda sebagai pertanggungjawaban saya untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini. Baik Pak Kepala, terima kasih untuk pertemuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sukses selalu. Oke, terima kasih.